Manfaat baca Al-Quran di bulan Ramadan. Pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Pahala sebuah amalan menjadi berlipat ganda karena beberapa sebab. Di antaranya adalah kemuliaan suatu waktu. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari bulan-bulan lainnya. Sehingga amal kebajikan pada bulan itu akan bernilai besar dan berlipat ganda dibanding bulan yang lain. Oleh sebab itulah dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, garis bawah, umrah di bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. Garis bawah, hadis riwayat Bukhari, 1863, Muslim, 1256. Sungguh berlipat ganda. Maka dari itu sangat rugi rasanya bila mana kita tak menyadari hal ini sehingga kita kehilangan banyak kebaikan. Oleh sebab itu, jangan biarkan bulan Ramadan berlalu begitu saja. Mari bersemangat dan bersegera melakukan kebajikan. Banyak baca Al-Quran, berdoa, bersedekah, berzikir, dari amal-amal ketaatan. Sekarang dan jangan tunda karena kita tak tahu apakah masih hidup esok ataukah tidak. Apakah kita masih diberikan kesempatan merasakan Ramadan berikutnya ataukah tidak? Semoga bermanfaat. Ditulis oleh garis bawah Zahir Al-Minangkabawi. Salafus Sholih di Ramadan bersama Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena pada bulan inilah Allah menurunkannya. Sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarungi kehidupan dunia. Allah berfirman. Bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Ditambah lagi, disebutkan dalam hadits bahwa orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak berzikir. Mu'az bin Jabal menceritakan. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, jihad apakah yang paling besar pahalanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Kemudian orang itu bertanya kembali, siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah. 1. Para ulama telah menjelaskan bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Karenanya, pada bulan yang mulia ini kita dianjurkan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serta orang solih terdahulu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam bulan Ramadan, untuk saling mempelajari Al-Quran bersamanya. 2. Imam Ibnu Rajab berkata mengomentari hadits di atas. Hadits ini menunjukkan anjuran untuk banyak membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan. 3. Oleh karena itulah, kisah-kisah salafus sholih terkait interaksi mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan sangat menakjubkan. Berikut beberapa riwayat mereka. Fokus membaca Al-Quran. Disebutkan dari Ibnu Abdil Hakam bahwa Imam Malik bin Anas apabila memasuki bulan Ramadan berpaling dari membaca hadits dan bermajelis dengan ahlul ilmi untuk fokus membaca Al-Quran dari mushaf. 4. Dan diriwayatkan dari Abdur Razak. Sufyan ats-Tsauri apabila memasuki bulan Ramadan meninggalkan semua ibadah-ibadah sunnah, dan fokus membaca Al-Quran. 5. Semangat menghatamkan Al-Quran. 6. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nahai. Ia berkata, Al-Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. 7. Disebutkan dalam biografi Imam Qatadah, seorang tabi'in. Qatadah biasa menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Apabila datang bulan Ramadan maka ia menghatamkan dalam setiap 3 hari. Dan apabila telah datang 10 akhir bulan Ramadan ia menghatamkannya pada setiap malam. 8. Menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan memang tidak asing lagi di kalangan orang-orang solih terdahulu. Imam Mujahid 9, Ali Al-Azdi 10, dan Al-Hafiz Ibnu Asakir 11 merupakan di antara contohnya. Termasuk juga Imam Al-Bukhari. Disebutkan dari Musabi bin Said. Ia berkata, Muhammad bin Ismail Imam Bukhari, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada siang hari setiap hari dengan 1 kali hatam. Dan beliau salat malam setelah tarawih dan menghatamkan Al-Quran, dengan membaca dalam salat setiap 3 malam sekali. 12. Bahkan kisah yang lebih menakjubkan datang dari imam yang sudah sangat kita kenal yaitu Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang murid dekat beliau yaitu Rabi bin Sulaiman. Ia berkata, Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 13.
Anggaplah bulan Ramadan 30 hari maka itu artinya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari. Allahu Akbar. Semoga kita dianugerahkan nikmat seperti ini pula oleh Allah. Merasa nyaman, tenang, nikmat, bahagia, betah berlama-lama bersama Al-Quran. Zahir Al-Minangkabawi. Referensi. 1. Hari. Ahmad. 15.061. 2. Hari. Bukhari. 6. 3. Lataif Al-Ma'arif. 219. 4. Lataif Al-Ma'arif. 222. 5. Lataif Al-Ma'arif. 222. 6. Banyak menukil dari artikel di islamka.info dengan judul, Yustahabu Hatmu Al-Quran fi Ramadan. 7. Syiar A'lam An-Nubala. 4/51. 8. Syiar A'lamin Nubala. 5/276. 9. Etibian Karya An-Nawawi. 74. 10. Tahzib Al-Kamal. 2/983. 11. Syiar A'lam An-Nubala. 20/562. 12. Disadur dari Said.net dengan judul, Halu As-Salaf Ma Al-Quran fi Ramadan. 13. Syiar A'lam An-Nubala. 10/36.